kami dari Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul akan menceritakan sejarah dari Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul. Check it out! Pada tahun 1934, setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda mengizinkan misionaris Katolik bekerja di wilayah Tapanuli, maka misi Katolik mulai bergerak dari berbagai tempat di Tanah Batak. Pertama-tama para misionaris menetap di Balige. Dari Balige, misionaris mulai mengunjungi dan mendirikan stasi-stasi termasuk Dolok Sanggul. Seorang misionaris yang pertama kali mengunjungi Dolok Sanggul ialah Pater Sibranus van Rossum, OFM Kap. Ia berjumpa dengan orang-orang yang umumnya sudah menjadi Protestan. Dari perjumpaan itu tumbuh dalam hati orang-orang Dolok Sanggul keinginan untuk menjadi Katolik. Maka beberapa saat kemudian, Dolok Sanggul menjadi stasi ketiga setelah Lintong Nihuta dan Putaraja di wilayah itu. Pada tahun 1942 sampai 1945, di mana Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang, semua imam, bruder, dan suster asal Belanda dibawa ke pengasingan. Mereka meninggalkan umat Katolik yang masih sangat muda. Pada masa itu, para katekis dan pemimpin umatlah yang menjadi pengajar dan penjaga iman umat. Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul berdiri pada tahun 1951. Paroki asalnya adalah Paroki Lintong Nihuta. Imam yang melayani paroki ini sejak awal adalah saudara-saudara dari Fransiskan dari OFM Kapusin, yakni Pater Van Stroolen OFM Kap. Beberapa saat kemudian para imam makin bertambah dengan hadirnya Pater Ajus Matis OFM Kap. Kemudian Pater Menrat Manser OFM Kap dan Pater Joshua Steiner OFM Kap. Pada tanggal 30 Juli 1995, paroki yang terus berkembang ini diserahkan kepada pelayanan para imam Bruder Misionaris Serikat Sabda Allah atau yang kita kenal dengan SPD. Peralihan ini terjadi pada masa kepemimpinan Monsinyur Pius Datubara OFM Kap sebagai uskup di Uskupan Agung Medan, Pater Remigius Sene SPD sebagai pastor paroki, Pater Yusef Jagadawan SPD, dan Pater Yosef Bukubala SPD adalah orang pertama dari Serikat Sabda Allah yang berkarya di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul. Sebelum berkarya, mereka juga mengikuti kursus bahasa Batak di Pulau Samosir. Setelah belajar bahasa Batak, mereka mulai melayani umat secara penuh. Meneruskan karya saudara-saudara Kapusin, para imam SPD ini tidak hanya fokus pada pelayanan sakramental saja, tetapi mereka memanfaatkan aula yang telah tersedia untuk kegiatan retret umat dan pelatihan-pelatihan. Karya kategorial lainnya pun digalakkan, yaitu untuk pembentukan kelompok-kelompok tani. Pastor Yosef Jagadawan menjadi penyuluh pertanian secara alamiah. Ia mengunjungi dari kebun ke kebun untuk mendengarkan keluh kesah mereka sebagai petani dan juga memberi arahan tentang pertanian. Kelompok-kelompok yang dibentuk ini juga berkumpul bersama untuk berdoa dan sharing kitab suci, serta sharing tentang pengalaman mereka selama bertani. Seiring perjalannya waktu, para imam SPD silih berganti datang untuk melayani umat di paroki ini. Para imam yang pernah berkarya di paroki ini selain ketiga imam pertama itu adalah Pater Joko Wayan SPD, Pater Kris Kiaanen SPD, Pater Yosef Waryadi SPD, Pater Levi Lidi SPD, Pater Gabriel Maja SPD, Pater Mansuetus Dominikus Demon SPD, Pater Gregorius Sasar Harapan SPD, Pater Lebi Mateus Supriyadi SPD, dan sekarang
Pater Cyprianus Wagung SVD sebagai pastor paroki, dan Pater Mansuetus Dominikus Demon SVD sebagai vikaris parokial, dan Frater Top Frater Adolf Kebu SVD, dan sejak awal Agustus 2020 Frater Mario Dolet SVD. Pada tanggal 18 Oktober 2020 telah berlangsung serah terima kepengurusan pastor paroki di Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul dari Romo Cyprianus Wagung SVD ke Romo Mansuetus Dominikus Demin SVD. Dan Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul juga kedatangan pastor baru pindahan dari Kalimantan Barat yang bernama Romo Januarius Franciscus Berek SVD. Paroki Santo Fidelis Dolok Sanggul pada saat ini memiliki batas wilayah sebagai berikut. Bagian utara berbatasan dengan Desa Hutagalung, Kecamatan Harian Samosir. Bagian barat Desa Pancuragatan dan Simataniari, Kecamatan Parlilitan. Bagian timur Desa Silaban dan Huta Soit, Kecamatan Lintong di Huta. Sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Desa Sihompong dan Huta Tua, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara. Paroki ini meliputi 5 kecamatan yang dibagi ke dalam 28 stasi, 5 rayon, dan 95 lingkungan. Jumlah umatnya 2.806 kepala keluarga dan 12.548 jiwa. Selain para imam dan frater SVD, terdapat juga satu komunitas lembaga hidup bakti, yakni para suster KSFL yang berkarya di bidang pendidikan dan kesehatan.
sehat untuk kita semua. Klinik Santa Lucia Dolok Sanggul berdiri sejak tanggal 27 Juli tahun 1972, alamat Jalan Merdeka nomor 47, Kelurahan Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, yang memiliki misi pelayanan kesehatan yang holistik dengan semangat Santa Lucia. Misi 1. Memberikan pelayanan kesehatan bermutu, aman, terjangkau dengan sentuhan kasih dan persaudaraan. 2. Menyelenggarakan pelatihan, penelitian, pengembangan manajemen yang berkesinambungan. 3. Memberdayakan keluarga dalam membangun kesehatan keluarga. 4. Memberikan pelayanan kesehatan pastoral care. Moto kasihmu menggerakkan hatiku. Klinik Santa Lucia bernaung di bawah Yayasan Karya Luhur Jaya milik Kongregasi Suster Fransiskan Santa Lucia. Kami tim medis yang melayani klinik Santa Lucia ini terdiri dari 3 orang dokter umum, 2 orang bidan, 2 orang perawat, 1 orang bagian fisioterapi, 1 orang petugas administrasi, dan 1 orang cleaning service. Klinik Santa Lucia memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari dalam waktu 24 jam. Adapun jenis pelayanan yang ada di Klinik Santa Lucia adalah pelayanan kesehatan umum, JKN KIS, emergensi, kebidanan, laboratorium, home visit, dan penyuluhan kesehatan. Demikian profil Klinik Santa Lucia Dolok Sanggul. Semoga tetap jaya dan terus berkarya dalam meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya di Humbang Hasundutan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Horas, horas, horas. Selamat pagi, salam sehat dari TK Santa Maria Dolok Sanggul. Saat ini saya akan memperkenalkan profil sekolah TK Santa Maria Dolok Sanggul. Selamat datang di TK Santa Maria Dolok Sanggul yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 47 Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. TK Santa Maria berdiri pada tahun 1986 dan saat ini tahun 2020 TK Santa Maria dipimpin oleh Suster Ferdinanda KSP atau Ibu Saloma Banjarnahor SPD Out.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Sekolah SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul akan memperkenalkan profil sekolah kami. Sekolah SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul berdiri pada tahun 1994 di bawah naungan Yayasan Santa Lucia Virgini. Sekolah ini sudah berusia 26 tahun pada tahun 2020. Tahun 2020, Sekolah SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul merupakan salah satu sekolah swasta yang menghasilkan alumni yang berdedikasi, berintelektual, serta berkarakter. Peserta didik SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul pada umumnya berasal dari Kecamatan Dolok Sanggul, Kecamatan Onan Ganjam, Kecamatan Polung, dan Kecamatan Lintong Nihuta. SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul memiliki lingkungan yang asri, nyaman, bersih, dan indah. Con questo zeffiro così suave, oh come bello star sul SMP Santa Lucia Dolok Sanggul menyediakan alat-alat protokol kesehatan, terutama tempat cuci tangan. oh come bello star sulla nave, su passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia, su passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o suol beato, ove sorridere volle il creato. O dolce Napoli, o suol beato, ove sorridere volle il creato. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia. Tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia. Demikianlah profil singkat SMP Santa Lucia Virgini Dolok Sanggul yang dapat kami sampaikan. Kami seluruh keluarga besar SMP Santa Lucia Dolok Sanggul mengucapkan terima kasih. Salam damai Kristus.